tapi program sesungguhnya adalah program magang menulis yang tujuannya untuk mendampingi teman-teman yang mau belajar menulis secara intensif. Kenapa intensif? Karena eh, tidak apa namanya, teman-teman tidak hanya menulis dengan sendirinya, tetapi kita dampingi untuk 30 tulisan yang dikirim kepada kami. Jadi sampai saat ini itu ada 8 kontributor yang bergabung, ada dari daerah Pati, terus kemudian Pati ada 2, terus yang kedua ada Klaten juga ada 2, terus kemudian Jepara ada 2, Banyumas ada 1, terus kemudian Grobogan ada 1. Jadi undangan menjadi kontributor atau program magang menulis adalah program yang kami luncurkan di akhir tahun 2023. Yang pertama tujuannya adalah untuk mendampingi teman-teman belajar menulis. Yang kedua, tugas kontributor selama bergabung bersama kami itu mempunyai tugas untuk menulis 30 tulisan. Adapun ragam tulisannya, yang pertama reportase atau berita, yang kedua opini, yang ketiga resensi, yang keempat puisi, dan yang kelima adalah cerpen. Selain mereka mengirim tulisan kepada kami juga dampingi, misalnya ada penulisan judul yang tidak tepat, terus kemudian ada kaidah ejaan, kaidah Recording in progress. penulisan, ada kaidah tanda baca yang tidak sesuai, itu kita dampingi melalui grup WA. Terus yang berikutnya, nilai plus dari teman-teman bergabung di program magang menulis. Mohon maaf karena kami tidak bisa memberikan honor atau bicara, tetapi kami hanya bisa yang pertama memberikan pendampingan, menulis secara intensif. Yang kedua, memberikan jejaring. Misalnya kegiatan sapa kontributor pada kesempatan ini itu bagian dari peningkatan jejaring yang dilakukan oleh redaksi kepada teman-teman kontributor. Terus yang kemudian yang ketiga itu follow up setelah mereka lulus menulis 30 tulisan dan dimuat di website, artinya mereka lulus. Terus kemudian kami akan berikan yang pertama sertifikat, yang kedua kaos suaramerah.com, terus kemudian ketiga buku, yang keempat bingkisan. Terus yang terakhir yang perlu saya sampaikan untuk kualitas tulisan teman-teman selama ini, misalnya teman-teman berdelapan ini tulisannya sudah memasuki tulisan ke-10 yang paling banyak. Itu kualitas tulisan teman-teman itu alhamdulillah sudah bagus, karena rata-rata yang saya pahami atau saya ketahui, mereka sudah bergabung atau berkomunitas atau sudah bekerja di ranah profesional jurnalistik, tapi mereka masih mau bergabung dengan Iya kami. Alfa, jadi kok malah turu. Tetapi yang perlu digarisbawahi oleh teman-teman kontributor, yang pertama karakter menulis, karakter jumlah tulisan atau kata itu harus dipahami. Karena misalnya kelak kita akan bekerja di ranah profesional itu, misalnya jumlah karakter kata itu harus Siapa? dipatuhi, tidak boleh dilanggar. Yang kedua kaidah kepenulisan, Oh. yang ketiga dari 8 kontributor itu belum ada yang menulis 5 ragam tulisan. Artinya masih misalnya di catatan saya Mbak Leli dari Pati ini yang dikirimkan tulisannya itu lebih banyak berita. Terus kemudian Mbak Irna dari Banyumas itu 9 tulisan yang dikirim itu rata-rata opini. Mbak Zulfa puisi, cerpen, opini. Terus kemudian Mas Marwan dari Grobogan yang dikirim itu opini. Artinya dari 8 kontributor yang bergabung dengan kami itu yang ditulis itu rata-rata masih sesuai dengan keinginan pribadinya masing-masing. Di akhir Berdua sama redaksi mengagendakan kalau misalnya
dari kontributor itu sudah tembus 30 tulisan sesuai dengan target kami akan mengagendakan Suara Muria Award. Artinya program itu sudah ada yang berhasil. Untuk misalnya teman-teman yang lain yang belum menuntaskan, silakan dituntaskan. Berarti per hari Itu yang bisa saya sampaikan. Kegiatan Sapa Kontributor aslinya itu untuk awalnya khusus untuk untaran teman-teman yang sudah bergabung menjadi kontributor, tetapi karena nanti segmennya terbatas, terus kemudian kami lebarkan jadi dua hal, sapa kontributor dan bintang kepenulisan. Terus kemudian kami menghadirkan narasumber yang kebetulan beliau adalah teman saya yang sudah yang sudah lama berkomunikasi. Saya sudah juga pernah diundang. Ini gantian Mas Ida untuk saya undang untuk mengisi kegiatan yang kami selenggarakan. Demikian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga kegiatan Sapa Kontributor dan Bincang Kepenulisan menatap masa depan penulis bersama suaramuria.com pada kesempatan ini berjalan dengan lancar, tidak ada halangan apapun. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami sampaikan terima kasih pada Kang Saiful Mustaqim. Tadi belum dibuka secara resmi kan? Dibuka. Iya. Kegiatan Sapa Kontributor dan Bincang Kepenulisan menatap masa depan penulis bersama suaramuria.com pada tanggal 10 Desember 2023 saya nyatakan resmi dibuka dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Maca serius teman sih. Baik, terima kasih. Jumet itu Kang Saiful Mustaqim telah memberikan prolog awal dan sambutan dari untuk selanjutnya forum ini adalah forum milik Panjenengan Sedoyo dan tentunya agar nanti berjalan dengan baik dan lancar nanti akan dipandu secara langsung oleh Mbak Anjar Pratiwi dan nanti diskusi juga telah hadir di tengah kita bersama Pak Hamdullah Ida juga. Silakan, kami persilakan forum ini dan nanti sekaligus sampai dengan berakhir pokoknya forum ini saya serahkan sepenuhnya kepada Mbak Anjar Pratiwi. Kepada Mbak Anjar kami persilakan dan terima kasih. Baik Pak, terima kasih untuk waktunya. Izin share screen dulu. Selamat pagi teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anjar Pratiwi, salah satu kontributor di Suara Merdeka, suaramuria.com, izin menjadi moderator dalam bincang kepenulisan bertema menatap masa depan penulis bersama narasumber Bapak Hamidullah Ibda. Sebelumnya mari kita lihat terlebih dahulu CV dari narasumber ini. Ada juga yang versi PDF. Ini ada sekitar 22 halaman yang agaknya tidak cukup merekam panjangnya karir Bapak Hamidullah Ibda ini ya, sebab tentu ada pencapaian dan perjuangan yang tidak tertulis, yang ikut andil penting untuk mencapai posisinya sekarang. Namun, apabila disebutkan beberapa posisi Bapak Hamidullah Ibda ini, saat ini beliau menjadi dosen, menjadi penulis produktif, peneliti, dan pengawas Temanggung TV.
Selama 45 menit ke depan, kita akan menyimak materi mengenai topik menatap masa depan penulis. Jadi bagi peserta, Bapak, Ibu, dan teman-teman mahasiswa yang kiranya ingin menanggapi ketika materi masih dipaparkan, bisa ditulis terlebih dahulu di kolom komentar ya. Nanti akan dilangsungkan sesi sharing dan tanya jawab yang cukup panjang, yakni sekitar 30 menit. Jadi tanggapan yang sudah ada di kolom komentar akan dibahas atau apabila penanya hendak menghidupkan mikrofonnya, nanti bisa menggunakan fitur raise hand atau angkat tangan. Lalu menyampaikan secara langsung kepada Bapak Hamidullah Ida. Sekali lagi bagi peserta dipersilakan juga untuk mengisi link atau tautan spreadsheet yang sudah ada di kolom komentar karena data tersebut selain untuk sertifikat akan digunakan juga untuk data pengiriman bingkisan berupa buku bagi 3 penanya pilihan yang nanti misal ada pertanyaan yang menarik dan dipilih oleh narasumber akan dikirimkan bingkisan berupa buku oleh Suara Muria. Begitu sekilas informasi, selanjutnya langsung saja kepada Bapak Hamidullah Ida. Dipersilakan untuk menyampaikan materi bincang kepenulisan pagi ini tentang menatap Sudah dengar suara saya? Sudah Pak, sudah bisa terdengar. Oke, baik. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Sahabat-sahabat yang kami hormati, namanya Mas Mustaqim, Mas Aja Sriadi, dan Mbak Anjar Pratiwi, mohon izin perkenalkan saya tidak akan membersamai teman-teman mungkin nggak lama ya karena masih ada agenda. Yang pertama, mari kita panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa. Semoga kita diberi kesehatan sehingga bisa menjalankan aktivitas, karena kalau kita nggak diberi kesehatan nggak mungkin bisa mengikuti Zoom ya. Monggo silakan, ada yang tutup kamera atau yang buka, itu hak pribadi Anda, tapi saya senang bisa bertatap muka dengan Bapak, Ibu, dan sahabat-sahabat semua. Dua kalinya sholawat serta salam mari kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Semoga menjadi ikhtiar kita untuk selalu menjadi umatnya dan besok di hari akhir mendapat syafaatnya seperti itu. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih dan apresiasi ya dengan adanya kegiatan hari ini. Mungkin ini idenya Mas Mustaqim untuk menggelar beberapa program yang saya kira sangat sedikit orang yang masih peduli terhadap tulisan gitu ya. Jadi sebenarnya kalau nggak kita siapa lagi sih, karena meskipun dunia literasi sebenarnya kalau ditanya masa depan ya nggak, jangan tanya saya sebenarnya ya, karena masa depan saya juga belum jelas, masih suram seperti itu ya. Tapi sebenarnya ada beberapa poin yang nanti selama berapa menit ke depan akan saya share terkait dengan apa ya, mungkin pengalaman, karena ini bukan pelatihan ya, tapi lebih pada sharing, bukan bermaksud menggurui, tapi bagaimana Anda bisa menentukan pilihan lah kira-kira, apakah masih mau tetap menulis atau hanya penikmat atau menjadi hobi saja, kira-kira itu. Oke, mohon dijadikan, saya mau share screen sebentar ini, nanti bisa menjadi materi bagi apa namanya. Oh iya Pak, tunggu sebentar Pak. Oke, sudah Pak. Oke, yang pertama ini terkait dengan tema ya. Memang kalau ditanya masa depan, ini masa depan dalam
makna apa ya? Ini apakah tekstual, apa kontekstual, apa intertekstual ini kalau dalam sastra ya. Kalau masa depan yang dimaksud materi ya sebenarnya nggak usah jadi penulis, jadi pengusaha aja. Jadi penulis itu kan sepi dari materi sebenarnya. Meskipun toh banyak penulis yang apa namanya berpenghasilan tinggi ya. Sebut saja Raditya Dika itu kan penulis dadaan, wong dia tulisan di blog dikumpulkan jadi novel atau sebuah kumpulan cerita terus dibukukan, terus difilmkan, nah malah jadi banyak berkembang di sineas seperti itu. Itu tidak semua orang bisa. Tapi kalau ditanya masa depan intelektual ya jelas hanya penulis yang masa depan intelektualnya bagus gitu loh. Jadi kalau ditanya masa depan dalam konteks materi ya nggak usah jadi penulis. Tutulan Shopee aja meskipun yang apa jenenge banyak e-commerce yang lain atau bisa mengembangkan platform-platform digital sekarang yang sangat berkecamuk membahana ya tergantung produknya nanti apa seperti itu. Jadi itu ya jawabannya sudah jelas ya kalau masa depannya adalah masa depan material, uang, jabatan itu mending tidak usah jadi penulis gitu loh. Tapi kalau masa depan intelektual, karir yang itu lebih ke soft skill, saya kira nggak usah berjauh-jauh lah. Contohnya saya aja lah, nggak usah mencontohkan yang lain lah. Karena apa yang saya dapat itu tidak bisa lepas dari tulisan saya. Jadi dalam tanda kutip saya bisa sampai sekarang itu ya berkat tulisan, bisa menyapa teman-teman itu juga karena tulisan mungkin ya. Jadi mungkin itu yang bisa menjadi prolog dari materi atau sharing hari ini. Kemudian terkait dengan apa namanya identitas saya tadi sudah disinggung. Sebenarnya kalau dibaca ditulis ya nggak penting amat, tapi ini hanya untuk informasi saja ya. Sebenarnya ini kan mau tidak mau berkat tulisan gitu loh. Banyak orang yang ingin menduduki sebuah posisi tapi tidak punya prestasi, ini kan menjadi pertanyaan. Tapi sebenarnya saya malah nggak mau ya, artinya ini diminta gitu loh, tanda kutip ya. Misalnya ini kan FKPT itu kan Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme itu badannya BNPT di level provinsi yang itu perwakilan tokoh masyarakat. Ketika mau mencari kabit media massa humas tidak langsung diambilkan dari wartawan asli, meskipun saya juga pernah jadi wartawan gitu ya, tetapi diambil dari orang yang punya banyak tulisan, punya komitmen dan seterusnya, rekam jejak yang jelas. Akhirnya saya terpilih 2 periode ya, dari 2020 2022, dari 22 sampai 2025. Itu contoh kecil apa ya yang bisa saya dapatkan, termasuk berkembang dari dulu saya nulisnya opini, kemudian di jurnalis mau nggak mau nulis berita, kemudian jadi dosen mau nggak mau ya harus nulis artikel ilmiah ya. Dan artikel ilmiah ini juga tidak semua dosen punya tulisan bagus. Nah akhirnya setahun ini 2022 sejak November sampai per November 2023 saya sudah bisa nulis 9 ya, 9 artikel terindeks Scopus. Itu kan kalau dalam dunia akademik kan menjadi syarat berat bagi guru besar ya. Dan saya sudah mampu membuktikan itu ya. Dan kemudian tidak hanya itu diminta 11 ya sebenarnya. Ada 11 jurnal internasional yang itu meminta saya menjadi reviewer seperti itu. Seperti yang di Turki ini ya, ini PGGO, kemudian yang punyanya Taylor and Francis ini penerbit lama, penerbit senior ya, yang berdirinya aja sejak abad 18 ya di UK atau Britania Raya, ini juga jurnal top seperti itu. Kemudian yang punyanya di Amerika itu aja Journal of Ethics and Cultural Studies. Kemudian ada di Kanada, Singapura, Indonesia ada Milah sama apa namanya Eduren. Kemarin yang terakhir itu di mana? Di Mauritius, sama yang terbaru itu di Singapura ya, Ijiat atau apa. Jadi itu beberapa pengalaman ya. Mungkin ini tidak ada honornya banyak, hanya 1-2 yang memberikan honor. Satu review itu ya $50. Tapi ini bukan prestasi atau apa. Sebenarnya bukan tujuan menurut saya. Ini hanya akibat saja sebenarnya. Jadi kalau teman-teman mau mendapat banyak akibat ya harus mencari banyak sebab gitu kira-kira.
Karena itu hukum alam ya, kausalitas sebab akibat. Ketika mau kita berbuat ya pasti ada impactnya, bergantung yang kita perbuat tuh hal-hal positif atau negatif, kira-kira itulah ya. Kemudian ini rekam jejak saya, beberapa tulisan yang masih terclipping ya. Sebenarnya perkembangannya kan bergeser ke digital ya. Jadi sekarang kan tidak lagi manual seperti itu. Nah, ini 2018 saya itu apa ya? Mungkin bisa disebut jurinya salah menilai gitu ya. Itu juara 1 yang lomba artikel Kemdikbud. Ini bersama Prof siapa Muhajir ya, Mendikbud kala itu, dan ini juga yang di UGM itu juga juara 1. Jadi mungkin tapi lumayan ini dulu ya di Kemdikbud itu hadiahnya lumayan dulu itu 15 juta itu 2018. Jadi saat itu ini cerita aja, saya tuh meskipun dosen, istri saya PNS ya, saat itu belum kuat mengakekoi anak ya. Jadi karena hadiah penulisan ini saya bisa mengakekoi anak itu. Jadi ini contoh kecil apa ya, manfaat ya, artinya berkah lah gitulah. Tapi ini bukan tujuan, saya nggak pernah punya cita-cita kok diundang kementerian, foto bersama Mendikbud dan bersama teman-teman se-Indonesia, itu nggak pernah kepikiran. Ini hanya akibat saja sebenarnya. Kemudian ini beberapa buku yang sudah saya tulis ya, kalau sekarang mungkin per 2013 sampai 17 kan sudah hanya beberapa ya, karena saya tidak di akademik. Tapi per 2017 sampai 2023 sekitar 41 lebih, kalau yang plus kemarin itu ya belum saya masukkan seperti itu ya. Itu ya, ini kemarin di apa namanya, di perkumpulan dosen PGMI Indonesia. Ini satu-satunya dosen yang mendapat 5 penghargaan sekaligus ya, dan ini hanya yang satu yang peringkat 2 ini sekampus se-Indonesia ini. PGMI yang ada PGMI-nya ya. Misalnya ini ya, dosen kategori publikasi internasional terbanyak, dosen terproduktif hibah penelitian, tapi ini nomor 2 ya. Yang nomor 1 yang ini dosen teladan publikasi ilmiah peringkat 1, ini produktif menghasilkan bahar ajar peringkat 1, sama jumlah citasi terbanyak peringkat 1. Jadi hanya satu yang nomor 2 seperti itu. Yang nomor 1 UM Magelang, Pak Ahwi kalau nggak salah ya. Nah, ini juga kemarin mengantarkan Temanggung TV menjadi juara 3 tingkat Jateng, karena saya pikir ada hanya 3 ya di Jawa Tengah itu ya, yang LPPL ya, Batik TV Pekalongan, sama Ratih TV atau Kebumen TV, dan LPPL Temanggung TV. Ternyata kita berlawanan dengan LPS, lembaga penyiaran swasta, yaitu TV-ku dan TA-TV Surakarta. Jadinya kita ya baru pertama sudah juara 3, saya kira sudah bagus lah itu. Nah, oke, ini pertanyaan dan renungan refleksi ya. Dari pergeseran manual ke digital sekarang itu ngeri. Artinya teman-teman mungkin akan berbeda zaman saya dengan zaman sekarang. Zaman saya dulu nulis itu harus pinjam laptop teman atau di apa namanya, di rental, dan nanti ketika ngetik berapa di save, ngirimnya artikel itu di warnet. Itu saya masih mengalami itu 2008-9 itu. Dan nanti kalau dimuat harus beli koran ya, atau langganan di perpus membaca. Nah, kalau sekarang kan tidak ya. Karena koran itu sejak 2000 ya, 2020-an mulai pasang surut. Bahkan terakhir Tribun Jateng aja sudah pensiun ya. Dia hanya menerbitkan artikel yang berbayar seperti itu. Nah, artinya ada ruang-ruang yang tergantikan di digital sekarang. Kalau zaman saya nulis di Suara Merdeka 250 yang rubrik wacana mahasiswa atau wacana lokal, yaitu 300-400 ribu, atau yang debat 150, itu lumayan ya. Atau di Kompas, yang Kompas Kampus, atau di opini yang lain ya, di Harian Pelita, di Media Indonesia, Koran Jakarta, Suara Karya, dan seterusnya. Tapi sekarang kan tidak ya, bergeser sekarang itu. Sekarang ke digital gitu loh. Nah, artinya kalau kita nggak melihat spirit ini akan repot. Apakah kita hanya menjadi pembaca tanpa menjadi produksi konten, atau kita hanya anut grubyuk rarti rembuk lah gampangannya ya. Jadi kita harus bisa menangkap spirit digitalisasi ini, termasuk nanti dalam penerbitan buku misalnya. Karena mau tidak mau, orang yang selamat dan menguasai zaman itu ya orang yang menguasai spirit zaman atau zeitgeist ya.
Itu kan doktrin dalam filsafat ya. Artinya kalau sekarang dari manual ke digital lah, ini kita mau ngapain sih kira-kira? Kalau penulis ini mau ngapain? Apakah mengandalkan koran atau kita bergeser ke digital? Mungkin itu ya. Nah, ini saya kira secara umum kita itu mau menjadi penulis apa ya? Karena saya tidak mengisi teknik genre tertentu, ini hanya sharing aja ya. Yang pertama mungkin menurut saya menulis sesuai passion ya. Hanya kalau fokus ke berita ya sudah, berita yang nanti bisa berkembang. Meskipun tidak menutup kemungkinan harus menekuni dunia lain. Dan ini saya buktikan, kalau kata teman saya Mas Junat itu, saya mampu menyesuaikan penulisan itu dalam berbagai genre kecuali sastra ya. Sastra masih belajar saya. Berita bisa, artikel ilmiah bisa ya, bahkan nggak hanya artikel ilmiah di jurnal biasa, jurnal Scopus jadi reviewer kan gitu loh. Kemudian artikel populer ya sudah dari awal. Puisi bisa meskipun acak adut ya. Kemudian features bisa. Artinya tidak hanya satu genre gitu loh. Dan ini passion ya, memang untuk jurnalisme teks ini memang dasar ya. Kemudian teman-teman kan bisa mengembangkannya nanti yang kedua. Geluti salah satu genre atau multi genre. Artinya kalau hanya puas nulis berita ya sudah, hanya berita saja. Meskipun keduanya punya positif dan negatif, kekurangan dan kelebihan. Nah, ini kan penting. Kalau Suara Muria sudah menyediakan rubrik-rubrik tertentu itu untuk wahana belajar, dan itu menjadi salah satu bimbingan gratis menurut saya ya, karena jarang media yang, kalau dulu saya pernah ikut Tempo Institute ya, camp gitu, kemudian ada pelatihannya dari para senior-senior, diberi materi kayak begini, jadi itu program bagus juga gitu loh. Jadi kita perlu apresiasi Suara Muria ya. Nah, artinya ini menjadi penting juga ya. Artinya kalau teman-teman mau menjadi penulis ya kira-kira ini versi saya gitulah. Kemudian yang ketiga, kembangkan jejaring. Nah, jejaring ini penting bukan untuk lobby-lobby ya, tapi setidaknya karya kita itu terakui. Karena saya melihat beberapa, ya saya ngedit juga beberapa media dan mengelola ya. Saya melihat beberapa penulis-penulis top itu mengirimkan tulisan yang tanpa honor, itu sebenarnya bukan untuk apa-apanya, untuk eksistensi saja sebenarnya. Karena saya kalau sebulan, insya Allah saya usahakan tetap nulis artikel populer. Bahkan kalau di Ma'arif itu kan saya diberi hari Selasa khusus, tapi yo nggak setiap hari bisa nulis ya, harus menyimpankan waktu, apalagi banyak tugas akhir tahun seperti ini. Jadi harus inilah paling nggak wah pekso gitu loh kira-kira. Nah, kemudian jangan puas dengan yang didapat. Yang didapat ini dalam arti bisa materi, bisa non materi. Ini penting juga ya. Nah, yang terakhir, jangan melulu berorientasi pada nominal materi, meskipun tidak bisa dipungkiri. Tapi itu bukan tujuan utama gitu loh. Karena saya bisa, ya sampai sekarang lah dalam arti, itu ya karena saya masih menjaga idealisme menulis kayak gitu. Saya nggak mau jadi, apa namanya, ghostwriter, saya nggak mau menjadi, apa namanya ya, joki penulisan. Nah, kalau saya nggak mau nulis artikel populer, penting menuliskan jurnal artikel Scopus katakanlah 20 juta 25 juta itu selesai untuk mendampingi dosen-dosen yang mau ke guru besar, tapi saya nggak mau. Itu menurut saya nggak sesuai dengan hati nurani. Saya masih punya uang, kalau uang segitulah. Jadi artinya idealisme itu menjadi penting ya, karena banyak mahasiswa saya yang saya doktrin seperti itu, jangan sampai idealisme itu tergadaikan, ternyata ya itu, oh hargamu hanya segitu ya. Tapi kalau kita kolaborasi, sinergi, dan mendampingi, it's okay ya, bukan jadi joki ya. Artinya ini jangan sampai terjadi, karena banyak anak-anak muda yang idealismenya itu hanya berhenti di 2 juta, 3 juta ya, itu menurut saya kok apa ya. Ya pokoknya militan idealisme itu nggak bisa terbeli. Kalau masih terbeli belum idealis namanya. Ya ada saatnya kita, ya kalau saya mengutip Pak Pras itu ada dua sisi ya, sisi idealisme dan pragmatisme, di mana kita bisa mencari ruang-ruang pragmatis yang dapat uang, tapi juga jangan sampai kita meninggalkan yang sisi satunya yang idealis. Itu nggak bisa, kita nggak mungkin apa ya, idealis terus itu nggak mungkin ya, tapi kita harus berkompromi dengan kondisi, tapi dengan cara-cara yang legal gitu loh. Saya mengelola penerbit, bahkan ada 5, tapi saya tidak mau apa ya menjadi menuliskan mereka, saya hanya menjembatani menerbitkan. Nah, misalnya seperti itu kan sah gitu loh ya. Oke, selanjutnya mungkin ini ya, apa namanya,
kita bisa memilih ruang lingkupnya mau menjadi apa. Penelitian katakanlah, rata-rata yang penulis kontributor ini kan nyuwun sewu semuanya S1 lah sebut saja. Ini kan punya bekal teori sesuai bidang prodi, jurusan maupun departemennya. Nah, sekarang itu banyak sekali potensi penelitian harus dikembangkan. Bahkan kalau saya tuh sampai kedodoran nulis proposal ya. Jadi hibah di internal kampus, hibah di Polres, hibah di BKD Bapeda, hibah di Kementerian Agama, Kemdikbud, sampai Badan Riset dan Inovasi. Ini sampai kedodoran saya sebenarnya. Nah, artinya apa? Banyak sekali yang sekarang itu nggak harus dosen, tapi bisa berkolaborasi. Asalkan punya jejak karya yang jelas. Karena sekarang itu yang penting adalah rekam jejak digital atau rekam jejak portofolio. Orang doktor pun profesor kalau nggak punya tulisan yang tembus Scopus, yang punya ID Scopus, nggak mungkin jadi reviewer jurnal internasional, gampangnya gitu. Saya meskipun belum doktor tapi sudah menjadi reviewer di 11 jurnal internasional di lintas negara. Ini bukan karena saya jenjang pendidikannya tinggi ya, tetapi karena rekam jejak tulisan. Gampangnya kan gitu ya. Ya. Kemudian pengabdian kepada masyarakat ini sama. Pengabdian sekarang itu berbasis riset semua. Ada yang metodenya ABCD, CBSD, PAR, ataupun yang metode-metode terkini ya. Nah, kemudian training. Training ini sangat penting loh. Teman-teman ini kan punya bekal skill ya. Nanti bisa berkolaborasi dengan Suara Muria misalnya. Kita bisa mendampingi sekolah madrasah yang membutuhkan bimbingan. Katakanlah nanti membuat lembaga persiswa. Bentuk aja di level MISD, SMP, MTS, sampai SMA, SMA. Ini bisa mendatangkan paling enggak bisa untuk karir gitu loh. Karena tidak semua guru bahasa kalau urusan tulisan itu kadang diserahkan ke guru pendidikan bahasa Indonesia atau guru bahasa Indonesia. Padahal tidak semua guru bahasa Indonesia itu bisa nulis gitu loh. Nah, ini kan peluang juga artinya ya. Nah, ini teman-teman bisa buat proposal, mengajukan ke kepala atau ke dinas, ini bisa menjadi peluang. Nah, saya sudah punya contoh proposal, nanti bisa sinergi gitu loh, sampai mendampingi keluar produk. Nah, nanti bisa mendampingi sekolah untuk membantu akreditasinya, brandingnya. Kemarin yang saya kembangkan strategi branding sekolah madrasah itu ya misalnya. Nah, ini kan peluang. Apalagi teman-teman sudah punya skill menulis berita, opini, ini tinggal dikembangkan lagi terkait pengelolaan keredaksian. Nah, atau opinion writer, kalau ini saya sejak dulu ya, menulis rumpun artikel populer yang ada namanya opini lah, esai lah, opini publik lah, kalau di Jakarta Post ya opinion ya, ataupun kolom lah, atau ya banyak lah rubriknya ya. Ini bisa sekarang masih bisa ya. Ini masih banyak media yang menyediakan honor, tapi kan kita nggak mungkin hidup menggantungkan honor, nggak mungkin. Itu harus punya kegiatan yang itu menopang ekonomi kita gitu loh ya. Kemudian sastra writer ya, atau literatur writer. Kita menulis di rumpun sastra yang mungkin yang paling laku yang jelas ya cerpen, opini, puisi, sama cerita bergambar dan juga novel mungkin ya. Nah, yang sekarang masih banyak kurang digeluti itu sebenarnya cerita bergambar dengan komik sebenarnya. Ini kan wilayah sastra sebenarnya. Banyak sekali kebutuhan bahan ajar para siswa-siswi PAUD, KB, TK, SDM itu kekurangan ini sebenarnya. Dan rata-rata yang mengisi ya mereka-mereka yang punya kemampuan desain tetapi kemampuan penulisan sastranya lemah. Seperti itu. Nah, kemudian yang keenam, penerbitan pribadi atau self publishing dan penerbit digital. Nah, ini sudah saya praktikkan semua ini ya. Artinya saya mengelola penerbitan, tapi sekarang wis ra kober aku ya. Punya 4 penerbit ya. Ini membantu ratusan guru di Kota Semarang untuk kenaikan pangkat itu ya, lewat puisi 50 ataupun hasil penelitian ini kita terbitkan, beri SBN, nanti mereka bisa untuk kenaikan pangkat. Artinya selain kita kerja itu juga membantu mereka dalam kenaikan karir lah, tapi tidak menjadi joki ya, ini sah ya, artinya kita hanya menerbitkan, ngedit tok ya, ini kan penting ya. Kemudian layanan editing, review, dan layout ini juga penting, ini juga peluang juga, termasuk belum saya masukkan ya. Selain editing, review, dan layout ini adalah layanan parafrasa. Nah, parafrasa ini penting apalagi S1, S2, S3 sekarang itu ada cek similarity atau Turnitin atau Grammarly atau cek tools yang lain ya untuk plagiasi atau similarity itu
ketika belum, katakanlah kalau skripsi belum 25%, tidak boleh ikut sidang munakosa atau sidang skripsi. Nah, ini kan butuh jasa juga sebenarnya, nggak masalah ya. Jadi Anda membuka jasa parafrasa agar mereka tidak similaritinya di bawah 25%. Nah, itu juga bisa. Nah, kalau saya banyak tawaran soalnya, saya tapi ya wegah Pak nemong apa parafrasa. Lah kalau teman-teman bisa punya keahlian ini kan kapan-kapan bisa saya beri project gitu loh kira-kira. Nah, ini penting juga termasuk editing review ya. Ini penting juga termasuk nanti kalau dalam jurnal ya proofreading. Tapi juga minimal kalau proofread di jurnal internasional ya harus punya sertifikat internasional gitu kira-kira. Tapi kalau editing, review, layout, terus apa teknik parafrasa saya kira bisa Anda kembangkan masing-masing. Nah, yang terakhir layanan hak cipta ini juga masih saya jalankan. Saya menjembatani para dosen, para akademisi atau siapapun yang mau menerbitkan apa namanya sertifikat hak cipta, paten atau yang lain bisa kita jembatani seperti itu. Nah, kalau bidang garapan Anda ke depan karena ini profesi ya Anda bisa memilih menegaskan jadi jurnalis atau wartawan atau freelancer ya monggo, atau jadi konten kreator, influencer atau youtuber, pengembang media kayak Pak Mustaqim ini misalnya. Kemudian konsultan juga bisa atau olah data. Ini juga penting. Olah data hari ini itu banyak yang dimanfaatkan oleh AI sebenarnya. Padahal kalau dalam disiplin akademik S2, S3 itu sebenarnya yang paling pokok ya melalui manusia dan tools-tools tertentu. Bahkan kalau saya mengalami apa ya beberapa artikel di jurnal internasional Scopus misalnya, itu yang 90% dimuat adalah yang menggunakan aplikasi olah data. Kalau yang kuantitatif ya Listrel, Jamovi, SPSS dan yang lain lah ya, atau Amos Sem ya. Kalau kualitatif ya paling enggak NVivo 12, Atlas.ie, harus menguasai juga Mendeley, Postviewer, Publisher Paris. Nah, itu saya kira menjadi peluang juga karena tidak semua dosen, tidak semua akademisi, profesor apalagi yang tua-tua enggak punya kemampuan di situ. Ini bisa menjadi peluang bagi Anda untuk ke sana gitu loh. Kalau olah data kan ada data. Itu nanti tinggal diolah. Saya kira tidak ada masalah itu ya. Oke, ini ketika nanti Anda mau memilih di akademik karena saya tidak sastrawan, tidak esais ya, hanya belajar. Ini ke depan kalau mau menulis kalau sesuai pohon penelitiannya Gibbet ini ya, itu ada 3 pilihan ya. Kita mau memilih to know, to do atau to choose. Ini panjenengan bisa memilih rumpun penelitian yang mana gitu kira-kira. Atau mau menulis apa? Apakah menulis untuk mengetahui, menulis untuk berbuat atau menulis untuk memilih itu kira-kira ya. Nah, kalau menulis untuk mengetahui maka panjenengan harus menguasai metode kuantitatif. Kuantitatif itu apa namanya? Kita mengetahui itu tapi berawal dari teori. Itu polanya deduktif lah ya. Dan nanti banyak rumpun metodenya ya, ada apa namanya? Ada korelasi, ada pengembangan juga termasuk ya. Kemudian kalau kualitatif ini mengetahui tapi dari fakta empiris di lapangan. Nah, kalau ini kan kebiasaan penulis opini bahkan sastrawan juga saya kira polanya sama lah, kualitatif tapi dia polanya induktif ya. Jadi nanti mau memilih studi kasus, multi kasus, mau grounded teori, mau fenomenologi, mau naturalistik, ya macam-macam ini kualitatif ya. Ini polanya induktif. Nah, atau mixed method. Ya. Kalau penelitian untuk membantu melaksanakan pekerjaan atau berbuat itu ada research and development, ada penelitian tindakan, nanti rumputnya ada PTK, PTS, PTKP dan penelitian tindakan sekolah juga masuk ya. Atau operation research ya. Nah, yang terakhir itu penelitian untuk memilih, ada penelitian evaluasi, evaluation research atau policy research, nanti produknya adalah peraturan daerah, Permendikbud, policy brief dan seterusnya ya. Nah, ini kan peluang besar sebenarnya, tapi ini butuh sinergi dengan orang yang ahli. Tapi kalau Anda di sini kebanyakan adalah mahasiswa dosen, saya kira ini bisa menjadi peluang karena tidak semua dosen itu juga pinter penelitian gitu kira-kira. Nah, ini levelnya kalau Anda S1 ya paling enggak mengaplikasikan iptek, kalau S2 ya inovasi, kalau S3 ya
menciptakan teori iptek dan dia teruji gitu loh. Jadi kalau kalau original juga, kalau S2 kan inovatif dan teruji, kalau S3 kan kreatif, original dan teruji. Itu ya sedikit yang bisa saya share. Intinya pembaca yang hebat belum tentu penulis yang hebat, tapi penulis yang hebat dipastikan adalah pembaca yang hebat. Saya kira itu sharing kita pagi ini. Saya juga berterima kasih sudah diberi waktu untuk berbagi, bukan bermaksud menggurui ya, tapi ini hanya sharing saja karena sebenarnya ya banyak agenda yang harus segera saya selesaikan. Mungkin itu, monggo jika ada diskusi atau masukan nanti kita mungkin akan meresponnya. Terima kasih, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Topik masa depan ini menarik ya untuk dibahas. Jadi bagi teman-teman yang ingin sharing atau bertanya, bisa langsung tuliskan di kolom komentar atau bisa open mic atau dengan raise hand terlebih dahulu. Dipersilakan teman-teman. Sambil menunggu pertanyaan dari peserta Sapa Kontributor dan juga Jagoan Kepenulisan ini, Pak, izin menanggapi juga. Ini tadi kan materinya juga lebih dominan untuk penulisan yang ilmiah gitu ya, Pak, S1, S2 di pendidikan. Kalau misal tanggapan Bapak sendiri untuk kepenulisan di bidang yang kayak fiksi begitu, yang lebih sastra tadi kan juga lebih susah gitu ya, Pak. Cuman apakah Bapak sendiri ada pengalaman gitu Pak di sastra yang kemudian ada titik yang kayak menjadikan Bapak lebih nyaman di pendidikan gitu Pak, di ilmiah? Ya, sebenarnya pilihan ya atau passion ya. Karena dunia saya adalah dunia akademik ya, maka saya menulisnya tetap rasa ilmiah. Pernah nulis juga, banyak belajar dengan para senior ya. Sebenarnya susah kalau menurut saya ya. Tapi sebenarnya kalau tidak ada yang susah itu kan bisa dipelajari, wong ilmu ketok ya. Makanya mau nggak mau karena saya juga eh, konsentrasinya itu pendidikan bahasa, tapi kepakaran saya itu di bahasa dan sastra SDMI, mau nggak mau ya saya menekuninya hanya di bidang kritikus sastra aja atau apresiasi sastra anak gitu. Jadi saya banyak fokus di situ. Tapi kalau penulisan fiksi, saya kira banyak peluang juga ya. Bahkan saya melihat sebenarnya peluang untuk terkenal dalam tanda kutip ya, itu lebih mudah penulis fiksi menurut saya. Ya, daripada penulis artikel populer gitu loh. Ini menurut saya peluang yang luar biasa, apalagi genre itu bisa memang kita kembangkan dalam konteks eh, genre yang masih diberi ruang oleh media massa. Misalnya puisi, ya paling enggak puisi 5 dikirim ke media massa atau cerpen ya. Paling hari Sabtu Minggu ya biasanya. Saya dulu juga sering nulis dulu itu, cuman nggak fokus. Memang saya menekuni diri ya lebih fokus di opini gitu ya dan berita gitu loh. Kalau soal pendidikan ya memang sesuai kebiasaan aja saya aja karena
Saya nggak mungkin menyampaikan di luar apa yang saya tidak geluti seperti itu. Tapi yang jelas kalau fiksi itu sebenarnya peluangnya lebih tinggi menurut saya ya. Dan penulisan-penulisan penerbitan itu juga sebenarnya lebih laku eh, tema-tema yang memang tidak terlalu akademik itu hanya apa ya, konsumennya itu khusus. Tapi kalau sastra itu kan konsumennya anak-anak muda, ya orang tua juga banyak ya penikmatnya, tapi setiap karya memang ada penikmat atau ruangnya sendiri. Kalau sastra ya jangan sastra yang normatif, tapi sastra yang melahirkan tokoh yang berbeda, ada konflik yang nanti klimaknya berbeda. Bahkan kalau saya melakukan sebuah survei sederhana, paling banyak pembaca itu justru ya isi kontennya itu berkaitan dengan perselingkuhan, berkaitan dengan pengkhianatan, tidak lagi soal cinta-cintaan, tapi isu-isu yang menurut dalam konteks jurnalis itu bad news is a good news ya. Artinya berita yang baik itu berita yang buruk. Berarti kalau dalam konteks sastra ya sastra yang dalam tanda kutip ya, ini bukan rumus ya. Sastra yang baik atau yang banyak penggemarnya itu ya sastra yang ceritanya itu ya perselingkuhan, KDRT, pengkhianatan ya dan seterusnya. Kira-kira seperti itu. Karena saya juga ngelola penerbit, itu juga banyak ngedit apa namanya, ngedit puisi, ngedit cerpen. Dari situ saya belajar ya, oh modelnya kayak gini, ono perempuan berarti baja ya punya Mbak Nailin misalnya, atau macam-macam lah judulnya itu juga unik-unik kayak gitu ya. Jadi peluangnya sangat besar asalkan ada ruang atau apa ya, segmentasi pembaca kalau itu mau buku. Tapi kalau artikel apa, bukan artikel, tapi kalau menulis seperti artikel di media ya cari media yang masih memberikan ruang itu, karena tidak selamanya itu layaknya artikel gitu loh. Jadi ruangnya itu kan ruang khusus ya, dan penikmatnya ya penikmat khusus. Tapi yang paling penting juga selain menulis di media-media itu dan menulis buku sendiri, sering juga mengikuti apa ya, semacam penganugerahan atau lomba. Ini juga penting karena banyak penulis itu kadang alah masa ikut lomba. Loh, lomba itu kan iseng-iseng berhadiah gitu loh. Saya ikut Kemdikbud itu juga iseng. Wong dulu nulis di Satelit Pos atau mana itu, siang-siang dapat WA banyak, ternyata kok juara. Saya tuh nggak tahu apa-apa lah. Itu kan contoh iseng aja sebenarnya. Jadi saya dulu itu nggak punya apa ya, jiwa kompetitif tuh nggak begitu tinggi. Tapi maka saya menyimpulkan dari penulis ini minimal punya dua dua kompetensi ya. Pertama adalah kompetensi komparatif ya, bagaimana mengkomparasi skill-skill itu menjadi sebuah karya, itu penting. Misalnya Anda mengikuti pelatihan penulisan cerpen, itu bagus, itu bagian dari komparatif ya. Tapi setelah menguasai komparatif, punya banyak karya, harus punya dua kompetensi yang kedua, yaitu apa? Kompetitif. Jadi jiwa kompetisi ini harus dibangun, bukan untuk mencari menang kalah ya, tapi mencari kualitas dari tulisan kita. Walah ternyata tulisanku saya kalah terus, berarti yo perspektif juri ya itu masih kurang bagus, gitulah kira-kira. Jadi saya kira ini perlu dicoba karena kita sama-sama masih belajar ya. Itu ada ruangnya sendiri baik karya sastra maupun karya non sastra, karena tipologinya kan karya tulis baik itu ilmiah maupun populer, kemudian karya sastra, karya digital, dan juga karya tulis jurnalistik. Saya kira itu punya ruang sendiri dan punya pasar sendiri, segmentasi sendiri. Artinya jenengan mau fokus di mana nggak perlu ragu, nggak perlu apa ya, risau. Dan kalau mau di karya sastra ya nanti belajar pada sastrawan, jangan pada saya, salah alamat nanti saya malah ngajarin nulis artikel sastra nanti ya. Itu mungkin ya jawaban saya. Terima kasih. Oh ya, baik Pak. Ada pertanyaan nih Pak di kolom komentar dari Nur Amilatus Sada. Izin bertanya, kalau saya yang belum pernah menulis sama sekali, apa yang harus dilakukan terlebih dahulu ya Pak? Ya, kalau tidak pernah nulis sebenarnya nulis apa dulu? Pasti pernah nulis. Ini barusan juga nulis toh. Maksudnya itu mungkin jenis karya ya, karya yang sudah mafhum ya. Karya tulis jurnalistik ya berita, features dan seterusnya ya. Tajuk, rencana itu termasuk lah. Atau karya tulis ilmiah ya opini populer
atau ilmiah ya artikel atau tugas akhir itu kan saya kira sudah nulis beberapa kali, atau karya sastra tadi ya, sampelnya yang saya sebutkan ya, opini cerpen, kemudian puisi, cergam, atau menekuni karya sastra lama juga bisa ya, soneta, gurindam, itu kan banyak yang sekarang tertinggal, termasuk pantun itu juga jenis karya sastra itu ya, karya sastra lama lah kalau dalam konteks ini. Nah, kalau mau menulis seperti apa ya, sebenarnya tinggal panjenengan kira-kira passionnya di mana. Tadi di awal sudah saya sampaikan ya, passionnya di mana. Nah, kalau passionnya dapat, coba nulis, latihan, nanti dikonsultasikan kepada orang yang sudah terbiasa. Disuruh ngomentari, kira-kira sudah layak jadi cerpen belum, misalnya kalau mau fokus cerpen. Sudah layak puisi belum? Sudah layak jadi artikel belum? Sudah layak berita belum? Kalau belum, nanti minta koreksinya apa, baru diperbaiki. Karena saya pengalaman saya dimuat pertama kali di Suara Merdeka 2000 berapa dulu ya, lupa saya. Itu ya berkat caci maki dari teman-teman, kurang ini, kurang ini, kurang ini. Nah, ini karena eh, sudah mentok, alah wis paling apik hasil masukan teman-teman. Saya kirim ya hari Sabtu dimuat dulu itu. Karena saya ingat saya hari Sabtu dulu ya yang rubrik mahasiswa. Dan kali pertama di rubrik opini mahasiswa memang. Itu honornya 250, yang debat mahasiswa kan 150 kala itu ya, masih mahasiswa ya. Nah, itu untungnya dulu di kampus ada honor dari tulis satu saya di IAIN Wali Songo, itu masih ada honor untuk penulis mahasiswa 100.000 yang koran lokal, 150, 125 yang koran nasional. Jadi saya dulu setiap minggu itu hampir segini ya, ngirim ke wakil dekan 3, terus diteruskan ke wakil rektor. Ya lumayan sampai saya lulus semester 9 itu karena mengumpulkan uang-uang dari kampus itu untuk modal S2. Jadi ceritanya seperti itu dulu itu ya. Mungkin itu sharing pengalaman dulu ya. Monggo jika ada lagi. Izin menanggapi Pak, kalau misal berdasarkan istilah nih Pak, ini kan tadi penulis ingin menulis tapi nggak tahu mau gimana gitu kan Pak. Terus itu ada kayak saya pernah dengar soal kayak penyebutan istilah penulis sama pengarang gitu Pak. Kalau di sastra bisa dibilang pengarang, kalau penulis ya ngetik catanya penulis gitu Pak. Tapi kalau misal di penelitian sendiri yang Bapak sekarang ada di posisi itu ada nggak sih Pak kayak istilah atau emang disebutnya peneliti gitu atau penulis gitu Pak? Ya, sebenarnya itu kan kalau menulis, mengarang itu kan kerja sunyi ya, kerja kreatif ya, maka dia disebut pengarang. Itu definisinya. Kalau penulis itu apakah hanya menyalin tempel kemudian ditulis, itu ya tidak juga. Sebenarnya secara substansi hampir sama, hanya saja pengarang itu lebih dimaknai sebagai kerja sunyi, kerja kreatif yang tidak bisa sekali jadi, harus ada proses pengendapannya gitu kira-kira. Tapi kalau penulis itu ya secara umum, mau penulis puisi, wartawan itu juga penulis. Tapi definisi ini bisa dua makna, definisi secara proses skills atau proses keterampilan, atau definisi secara profesi gitu kan. Karena penulis itu menghasilkan uang, ada yang menyebut itu profesi. Dulu saya nggak pernah mau kerja kayak teman-teman, meskipun pernah ngojek, pernah jualan trompet, pernah jualan penyet, itu pernah saya alami semua waktu kuliah. Bahkan saya juga di merbot masjid ya 4 tahun, 4 tahun setengah ya sampai S2 itu. Tapi saya menulis gitu loh dan menghasilkan materi dan bisa mengirimi uang di rumah 1,5 juta, 2 juta bahkan. Nah, artinya kan menghasilkan, artinya bisa disebut profesi. Tapi kalau dalam peneliti ya sebenarnya orang yang melakukan penelitian, definisi sederhana kan itu, tapi tidak semua dosen itu melakukan penelitian, karena peneliti itu profesi khusus yang dia secara kepangkatan di ASN itu ya peneliti. Misalnya dulu ada LIPI, Balitbang, Lapan, Bapan, dan sekarang dilebur menjadi BRIN seperti itu ya. Jadi banyak definisinya. Kalau soal definisi ya itu versi saja, bisa menurut definisi yang konseptual, praktis, atau perspektif kompetensi, atau perspektif skill ya, atau perspektif profesi seperti itu. Mungkin itu ya. Oh ya baik Pak. Kemudian ada yang bertanya ini Pak mengenai
masa depan Bentar, terkait peluang ngisi. tentang jenis manhwa, novel-novel Korea. Ye. Itu yang manhwa itu komik ya, Andika Aji Ardana, Bapak atau Mas ini. Ini yang ditulis dari komik menjadi penulis, menjadi novel atau novel menjadi komik gitu ya. Ada alih wahana gitu ya, dari komik ke novel. Nah, itu apakah dilihat dari Indonesianya itu belum banyak gitu, Pak. Jadi, apakah ini bagus untuk kayak mengira-ngira masa depan penulis ini bakalan cemerlang gitu di masa depan? Begitu, Pak. Gimana tadi intinya? Saya kurang begitu menangkap. Mengenai ini ada jenis baru, ada jenis dari Oh, Korea, genre ada baru. novel. Bagaimana, Pak? Ya, terus? Ya, ada jenis di novel Korea itu namanya manhwa atau Hmm. itu sebenarnya komik gitu kan, Pak. Nah, Hmm. itu ada kayak yang alih wahana gitu dari komik ke novel atau novel ke komik gitu. Ya. Nah, itu kalau di Indonesia kan belum terlalu banyak ya karena ini dari Korea ke Indonesia gitu. Apakah itu bisa dijadikan sebagai genre atau sebuah peluang gitu nanti untuk menatap masa depan penulis ini lebih cemerlang gitu, Pak? Ya. Ya sebenarnya sama seperti saya pernah menerbitkan bukunya guru SD ya. SD Sedang Mulia atau mana itu apa ya? Haiku, haiku atau apa ya? Haiku itu juga genre puisi Jepang. Cuman secara substansi kok isinya bahasa Indonesia ya kan, bukan belum ini ya, belum belum apa namanya, belum memenuhi kontennya. Secara konten mungkin di sana ada genre yang tidak disebutkan, tetapi bahasanya juga harus menyesuaikan apa namanya tadi, manhwa ya, itu Manhwa, juga ya. harus harus disesuaikan juga. Itu kan soal genre saja kalau di sana namanya misalnya car, di sini kan mobil gitu kan, di Arab sayyarah misalnya. Saya kira hanya hanya beda ini. Tapi bahasanya yang paling pokok ya. Misalnya waktu saya dengan Pak Farid itu menerbitkan buku yang eh, desain pembelajaran digital itu ya, waktu diterbitkan di penerbit internasional, mau nggak mau ya harus in English ya, kita harus berbahasa Inggris. Dan kalau peluangnya apakah tinggi ya, lihat segmentasinya, apakah manhwa itu berbahasa Indonesia atau berbahasa Jepang atau berbahasa lain. Nah, monggo disesuaikan. Kalau misalnya itu memang potensi besar ya, kenapa nggak ditangkap aja, karena keterampilan salah satu orang yang punya jiwa suksesan itu kan mampu menangkap peluang gitu kan. Nah, kalau peluangnya bagus sikat aja, nggak masalah. Tapi kalau genrenya harus berbahasa Jepang atau Korea atau bahasa lain, kok tulisan Anda bahasa Indonesia ya kan kurang tepat gitu loh. Kayak haiku misalnya. Iki haiku ki opo waktu awal 2018 atau berapa? Haiku ki opo? Terus saya tanya temen yang sastrawan, "Mas, haiku ki opo?" Wah, aku udah ngerti Mas, malah malah nggak tahu ya. Dan ternyata setelah saya dulu cari-cari info di Google, di beberapa jurnal artikel, oh alah, ini genre Jepang tetapi dia namanya haiku, neng isine puisi Indonesia lah, itu kan sama aja gitu loh. Dia haiku tapi in Indonesian language gitu kan, ini Indonesian gitu, artinya tidak bilingual atau bahasa yang lain. Ya monggo, kalau misalnya berpotensi berpeluang ya dimaksimalkan aja, kenapa tidak, gitu aja gitu loh. Tapi segmentasinya ya mungkin orang-orang tertentu lah, kayak Chinese food lah, Anda kan mungkin doyannya kan tiwol sama pecel gitu kan, mungkin tidak makan marigami udon kan, nggak doyan kan gitu loh. Makanya tempura paling nggak, mungkin sama seperti kuliner gitu mungkin ya. Mungkin itu kalau dari saya sih. Oh iya, baik Pak. Kemudian ini Pak dilanjut dari Gimana, sudah selesai? Eh
Recording in progress. Mohon maaf terlempar tadi. Oh ya, baik Pak. Saya ulangi ya Pak pertanyaannya. Halo Pak, sudah bisa mendengar suara saya? Oh ya. Ini ada pertanyaan dari Mbak Emilia. Ini mengenai jiwa-jiwa penulisnya yang dirasa Mbak Emilia ini belum muncul gitu. Beliau ini ingin menulis cerpen atau novel, tapi mungkin niatnya itu belum ada gitu. Bagaimana solusinya? Ini pertanyaan yang sering disampaikan bakat atau karir atau memang kemampuan yang perlu diasah terus gitu Pak. Silakan Pak. Ya, sebenarnya tidak ada rumus pasti ya. Karena saya dalam konteks bahasa Indonesia itu kan ada namanya catur tunggal keterampilan berbahasa. Saya jawab secara teori dulu ya. Artinya catur tunggal keterampilan berbahasa itu kan ada menyimak, membaca, menulis, dan berbicara. Dan dalam kurikulum Merdeka kan ditambah memirsa dan mempresentasikan. Nah, dalam konteks ini kan writing atau menulis ya. Nah, menulis ini sebenarnya bukan bawah lahir. Meskipun ada pakar psikologi atau pakar psikolinguistik yang menyebut bahwa menulis ini salah satu kemampuan manusia, skill ya, kompetensi yang itu menjadi turunan. Tapi itu hanya berapa persen? Kalau nggak salah 30-an persen ya. Sisanya itu bisa dikembangkan melalui pembelajaran, pembiasaan, dan pembudayaan. Jadi teorinya itu sebenarnya. Kalau sudah ada bakat 30%, itu tinggal mengembangkan yang 70% melalui apa ya tadi? Pembelajaran, melalui pelatihan, ikut-ikut webinar, pembimbingan ya. Kemudian juga melalui pembiasaan dan pembudayaan. Nah, mau nulis opini nggak pernah, mau jadi penulis opini nggak pernah nulis opini kan lucu misalnya. Mau jadi cerpenis nggak pernah nulis cerpen kan lucu, nggak berani mencoba. Ya itu hanya menjadi angan-angan aja. Pokoknya menurut saya ya sudah digeluti aja tenanan pasti bisa. Wong saya dulu juga nggak punya bakat nulis artikel populer, nggak punya kepikiran gitu, sama kondisinya sama teman-teman dulu. Tapi sekarang ya mungkin bisa disebut bisa lah ya, bukan ahli ya, tapi bisa gitu kira-kira. Karena mau tidak mau ya sekarang harus dituntut nulis juga, apalagi tidak hanya artikel populer tapi juga artikel ilmiah gitu kan. Dan dulu waktu nulis artikel ilmiah ya berontak ya, susah banget ya, harus apa namanya, ada data, ada apa namanya, ada kutipan. Padahal kita kalau nulis opini atau puisi atau yang lain kan ngarang bebas itu ya, mau ngomong ngepoe ibaratnya jadi tulisan ya. Nah sekarang kalau ilmiah kan harus ketat, ini berbasis data teorinya, ini ada gapnya, ada state of the art-nya. Wah ini tidak sesuai dunia saya ini. Tapi mau gak mau saya harus bisa menempatkan diri. Nah, artinya ini aja bisa kita manajemen. Ya, bisa kita manajemen dalam arti kapan saya menulis artikel populer ya saya usahakan rasa artikel populer, opini, esai-esai ringan. Ya, contoh coba dibaca tulisan saya di Alif itu kan ya sederhana sih, cerita tok tau gue. Kayak wong curhat sih ya. Tapi kalau nulis yang agak ilmiah ya di jurnal-jurnal itu kan harus serius ya. Artinya ini kerja kerja pakem gitu lah. Kalau sastra ya genrenya genre cerita, genre bagaimana pengungkapan ekspresi, memotret kehidupan dalam sebuah kata-kata itu kan butuh yang namanya kepekaan memang. Dan itu tidak bisa ditangkap dalam proses yang singkat, harus tadi menurut saya melalui pembiasaan, pembelajaran, dan pembudayaan. Teorinya itu sih sebenarnya dari beberapa praktik pengalaman juga. Adapun teknik-teknik yang lain ya monggo lah dikembangkan sendiri, kan setiap orang punya cara sendiri ya dalam menekuni hobinya. Bisa belajar dari teman-teman yang sudah dianggap sukses atau berkualifikasi atau otoritatif. Dan saya kira sekarang wahana belajar itu banyak, tidak hanya melalui manusia, robot pun bisa kita tanya melalui ChatGPT, Perplexity, dan banyak artificial intelligence yang lain. Tapi itu hanya alat, ingat itu hanya alat saja. Dan selamanya pembelajaran yang jelas ya harus punya jalur sumber yang bisa dipertanggungjawabkan lah ya, atau punya sanad kalau dalam tradisi
NO itu ya, kalau warga NO ada sanatnya gitu, sumbernya mana ya, sama sebenarnya itu menjaga bahwa yang kita lakukan ini tidak hawa nafsu kita, tidak emosi kita ya, tetapi ada sumbernya gitu kira-kira, mungkin itu ya yang jelas. Kalau itu bukan bawaan lahir. Contohnya saya, bapak saya itu bukan penulis, bapak saya itu kiai kampung, ibu saya hanya penjahit di rumah, ibu rumah tangga, petani ya, tapi saya hari ini ya disebut bisa nulis ya bisa lah ya, seperti itu. Mungkin itu ya contoh saja ini yang real lah. Dan teman-teman saya kalau saya lihat ya sastrawan-sastrawan itu ya tidak ada garis keturunan sastrawan, bapak ibunya wong tukang macul, ada yang ini. Ya hobi aja lah sebenarnya. Nanti menjadi habit ya. Intinya yang penting panjenengan itu bisa melakukan pembiasaan pembudayaan yang baik ya. Kalau pembiasaan pebudayaannya baik, nanti lambat laun akan menjadi sebuah tradisi. Ketika tradisi lambat laun dilakukan terus, nanti akan menjadi sebuah budaya. Ketika budaya dilakukan terus, akan menjadi sebuah peradaban. Nah, kalau tradisi yang itu berangkat dari pembiasaan kebudayaan yang salah, maka budaya dan peradabannya salah. Tapi kalau yang baik, insya Allah akan baik. Nah, ini kan teori yang sudah mafhum ya, artinya habituasi pembiasaan kita itu kalau mau jadi sastrawan ya ya layaknya sastrawan aja gitu loh. Yang baik diambil, yang kurang baik ditinggalkan kan gitu kira-kira ya. Itu sih jawabannya. Ya, baik Pak. Terima kasih. Ini sekaligus menjawab pertanyaan dari Arifah Janah 77 mengenai cara mengembangkan agar tidak bingung itu tadi bisa kayak sekilas didapatkan kayak ikut kelas itu bisa terus mengasah kemampuannya itu dan juga membiasakan dan juga peka terhadap sebuah isu atau passion yang dimiliki yang atau yang ingin dicapai gitu ya. Yang nanti lambat laun kebiasaan baik tersebut akan menjadi menghasilkan sebuah produk yang bagus juga gitu, Mbak Arifah Jana. Kemudian ada ucapan selamat datang kepada penulis asal Karanganyar, Bapak Yudi TH. Selamat datang, Pak. Dan juga dipersilakan untuk menanggapi tema ini, Pak. Halo, selamat pagi Pak Yudi TH. Apakah bisa menghidupkan mikrofonnya dan menanggapi tema pagi hari ini? Baik, karena Pak Yudi hanya sedang terkendala, ini lanjut untuk sharingnya ya Pak. Ini ada dari Syaskia Zakia Amelia mengenai topik bagaimana pertimbangan menjadi penulis yang baik dan benar. Yang tadi kayak dari materi Bapak itu ada sisi yang mempertahankan ideologi sama ada sisi pragmatis juga ya Pak. Nah itu apakah titel atau cap dari penulis yang baik dan benar itu apakah bisa terus dilakukan atau menjadi penulis yang kreatif atau penulis yang tetap mempertahankan ideologi atau bagaimana Pak? Tanggapan menurut Bapak? Ya, sebenarnya ini dalam konteks apa ya? Materi gitu ya. Saya pernah mengalami dulu itu sebenarnya waktu masih mahasiswa juga ya, belum masih S2, belum ya sudah kerja sebenarnya di
di KPU dulu ya, sama sebelum di fraksi saya di KPU dulu, dan itu ya nulis juga kerjaannya karena di bagian humas dan penerbitan data. Nah, sebenarnya maksud saya sisi mata uang itu ya antara plus minus ya, negatif dan positif, idealis dan pragmatis. Itu bergantung mau kuat yang mana tarikannya. Kalau kuat yang positif ya Anda lulus, kafah gitu ya. Tapi kalau tarikannya lebih ke pragmatis ya itu pilihan. Karena setiap orang itu punya karakter, kecenderungan, kebutuhan dan apa namanya, kondisi yang berbeda, tidak bisa disamakan. Mungkin saya bisa idealis, tapi panjenengan tidak bisa niru saya. Panjenengan nggak bisa misalnya niru Pak Yudi atau Pak Mustaqim atau yang lain, misalnya tidak bisa. Harus punya karakter sendiri dan itu akan terbentuk nanti melalui proses yang akan Anda lakukan atau sedang Anda lakukan atau sudah Anda lakukan. Nah, ini kan sebagai bentuk bahwa zaman terus berubah, kita nggak mungkin idealis terus atau dalam tanda kutip nulis harus menghasilkan materi ini karena harus saya mengenafkahi keluarga dan seterusnya misalnya gitu ya. Maka Anda memilih apakah tetap seperti ini atau mau berkonversi di dunia lain atau mau mengembangkan sesuai dengan kondisi, itu pilihan saja. Tapi yang paling pokok kalau menurut saya sisi sisi idealisme tetap jalan, ada ruang-ruang tertentu, tapi sisi pragmatis, bukan pragmatis sebenarnya, kita realistis ya. Artinya kita butuh materi, butuh uang itu tetap jalan karena itu menjadi kebutuhan ya. Siapa yang nggak butuh materi kan, butuh sandang pangan papan dan kebutuhan yang lain ya, harta tahta kuota misalnya. Itu kan membutuhkan juga gitu loh. Makanya itu monggo diatur, yang paling pokok jangan sampai terlalu idealis-idealis banget, tapi jangan terlalu pragmatis banget karena kita ini makhluk butuh makan minum. Saya realistis saja lah, butuh makan minum layaknya makhluk lain. Kalau malaikat mah tidak butuh itu ya. Nah, monggo itu ya, saya kira itu dari hal yang eh, kita jelaskan. Mungkin cukup itu ya, saya masih ada acara ini dan nanti monggo dilanjutkan lagi kalau misalnya lain waktu kita bisa bertatap muka secara virtual maupun langsung. Terima kasih. Iya, baik Pak. Sebelum itu boleh foto dulu nggak Pak? Monggo, monggo. Oh ya, baik Pak. Kepada teman-teman yang bisa mengaktifkan kameranya boleh diaktifkan, tapi yang tidak bisa tidak apa-apa. Saya hitung ya Pak. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Baik Pak, terima kasih untuk Bapak Hamidullah Ibda atas materinya. Ya, saya tutup bincang kepenulisan ini. Jadi topik masa depan penulis ini adalah tentang masa depan intelektual ya, bukan material. Ada sebab akibat atau hal-hal positif yang didapatkan dari tulisan seperti yang diperoleh oleh narasumber. Misalnya bisa sharing kepenulisan seperti pagi ini, ada perolehan prestasi-prestasi sampai menjadi reviewer jurnal internasional. Dan penulis ini juga bisa dari artikel hingga tulisan ilmiah ataupun dari karya sastra. Kemudian penulis juga perlu menangkap spirit digitalisasi karena penting untuk menguasai zaman yang sekarang sudah berpindah dari manual ke digital. Ada strategi yang bisa dilakukan ketika menjadi penulis, yaitu pertama sesuai passion, menggeluti salah satu atau genre, atau bisa juga mempertimbangkan sisi idealis dan juga realistis tadi, mengembangkan jejaring dan tidak puas dengan apa yang didapat, serta tidak berorientasi pada uang. Sebagai penulis, ada banyak ruang lingkup yang bisa menjadi peluang posisinya, misalnya menjadi peneliti, dalam hal pengabdian kepada masyarakat, ada training, ada opinion writer, ada sastra writer, penerbit digital, ada layanan parafrase digital, ada review, sampai hak cipta. Kemudian bidang garapannya bisa dari wartawan sampai influencer, dan juga jadi pengembang media, konsultan, dan juga data. Kesimpulannya, ada banyak peluang untuk menatap masa depan penulis ini. Jadi teruslah berkarya, tumbuhkan sisi kompetitif, dan juga jangan lupa membaca. Kemudian bagi penulis atau pengarang tadi, dari peserta, Bapak, Ibu, dan juga teman-teman, peserta pilihan yang akan mendapatkan bingkisan yaitu
Andika Aji Ardana dan juga Nur Amilatus Sa'dah. Nanti bisa konfirmasi lagi atau mengisi link pada tautan spreadsheet mengenai alamat dan juga data lengkapnya. Sekian bincang kepenulisan dan juga sapa kontributor suaramuria.com ini. Terima kasih sekali lagi kepada Bapak Hamidullah Ibda sebagai narasumber dan juga Bapak MC, Bapak Azaz Riyadi dan juga Bapak Founder, Bapak Syaiful. Terima kasih, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, saya pamit ya, Cin.